Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Selamat berjumpa lewat renungan harian yang disampaikan dari Bukit Sion Makale. Sebuah harapan sekiranya di hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, dipilih dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih-Mu, setiap pemeliharaanmu yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih di pagi ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk menikmati hari ini dan mengawali segala rutinitas kami. Kami rindu untuk dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini, bahkan dalam hidup kami ini, kami senantiasa menaruh harapan kami kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tegoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka
sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Diberi otoritas oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita sering mendengar kata provokasi dan fitnah. Provokasi dan fitnah tidak hanya ditemui dalam pelayanan masa kini ataupun kehidupan saat ini. Namun pada zaman Rasul Paulus, hal tersebut ditemukan. Di Korintus ada oknum yang suka memprovokasi jemaat mengenai kepribadian dan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus dituduh hidup secara duniawi. Rasul Paulus juga disebut sebagai orang yang tidak konsisten, yang hanya berani di belakang saja. Tuduhan itu ditujukan kepada Rasul Paulus karena ada pihak yang ingin memengaruhi jemaat Korintus agar tidak mau lagi menerima pelayanan Rasul Paulus. Akan tetapi, Rasul Paulus yang teguh dalam iman dengan penuh ketegasan dan keberanian melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Rasul Paulus berharap agar orang Korintus mengubah sikap mereka terhadap dia sehingga ia bisa datang dengan kelemah lembutan. Dalam menangani masalah, Rasul Paulus tidak menggunakan kekuatannya sendiri, kepintarannya, ataupun menggunakan senjata dunia, melainkan menggunakan senjata-senjata dahsyat dari Allah. Senjata-senjata dahsyat dari Allah bisa menghancurkan keangkuhan manusia, mematahkan siasat, meruntuhkan benteng-benteng, bahkan menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahkan dalam perikop ini, Rasul Paulus menekankan pentingnya ketaatan. Ketaatanlah yang akan menjadi bukti bahwa seseorang itu sesungguhnya milik Kristus. Saat ketaatan jemaat Korintus menjadi lengkap, menjadi sempurna, maka Rasul Paulus mengatakan di ayat 6 bahwa akan ada penghukuman bagi setiap yang tidak hidup dalam ketaatan. Dan memang setiap orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hukuman menjadi bagiannya. Karena itu, hendaknya kita hidup benar-benar memperlihatkan bahwa kita ini milik Allah yang hidup dalam ketaatan. Karena kita ini adalah ciptaan Allah, itu berarti kita adalah milik Allah. Demikian juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa dia adalah milik Kristus. Segala keadaan hidupnya ada dalam otoritas Allah. Dia diberi otoritas oleh Allah sebagai rasul bagi bangsa-bangsa. Kuasa itu dipakai untuk membangun jemaat, untuk kemajuan Injil di tengah-tengah jemaat. Memang Rasul Paulus meruntuhkan gagasan dan keangkuhan, tetapi demi membangun jemaat agar jemaat semakin mengenal Allah. Dan semua orang di jemaat Korintus mengakui bahwa karena pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, iman mereka dibangun. Ini juga menjadi harapan bagi kita bahwa setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan sekiranya membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekiranya apa yang Allah berikan dan percayakan
sungguh-sungguh kita pakai untuk hidup dalam ketaatan dan kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan, kita sadari bahwa tantangan pasti akan kita jumpai. Kita dapat mengamati berbagai kepentingan dan motivasi di balik pelayanan. Namun kita perlu belajar bahwa hendaknya lah otoritas kuasa Tuhan digunakan untuk kemajuan Injil dan bagi kepentingan orang banyak demi kemuliaan Tuhan. Mari nyatakan bahwa kita adalah milik Allah dan kita telah diberi otoritas kuasa oleh Allah untuk membawa kabar baik di tengah-tengah hidup kita. Teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman dalam Kristus. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menyatakannya dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami dan sudah selayaknya kemuliaan pujian diangkat kepadamu. Terima kasih di pagi ini Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami dan menguatkan kami di saat ini, bahwa kami adalah milik Allah yang telah diberi otoritas dan kuasa untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami datang berdoa kepadamu, mendoakan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada di saat ini, dalam masing-masing peran, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan kemampuan bagi mereka. Biarlah setiap kehidupan mereka boleh lalui dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati juga setiap anak-anak mereka dalam proses pertumbuhan, pendidikan. Biarlah setiap mereka senantiasa dikuatkan dan setiap proses hidup mereka boleh nikmati dengan baik dan Tuhan senantiasa diandalkan, diharapkan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul karena keadaan hidup mereka, karena keterbatasan fisik mereka, karena masa tua mereka. Oh Tuhan, kepadamu kami berseru dan memohon. Engkau adalah Allah kami dan kami adalah milik-Mu, dan hanya kepadamu kami berserah. Biarlah kekuatan, topangan dan pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka, sehingga dalam hidup mereka senantiasa berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati, pakai setiap pemerintah untuk mendatangkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, kehidupan kami di saat ini, dalam segala rencana, pekerjaan, bahkan apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami. Biarlah setiap apa yang kami lakukan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan hari ini, di dalamnya Tuhan berkuasa dan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Bapa di sorga, ini kami, ampuni kami dan layakkan kami untuk datang menaikkan syukur harapan kami kepada Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Januari 2024. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua.